tinggal gaji. Iya main gajinya nih nah. Di mana gaji cang jadi di? Si potongan pajak. Pajak apa nih? Wih, kamu nih man gaji nah. Gaji bobot di ben bisi potongannya liu. Aduh, oke deh hidup nah. Tak telepon Yogi nah. Halo, Ika man? Gawat nih man, gawat. Engken. Coba Ci tenang. Ini Ci man, gaji Cang mau potong pajak Ci. Pajak apa nih nah? Ci patuh sing. Patut Ci. Kle, Cang sing menawang masalah pajak no. Menengken solusinya man. Ada sing Ci ngelah timpal neng ngerti tentang pajak. Ada. Coba telepon Cang dulu nah. Oke man. Nyep kumpulkan jam dulu di tempat biasa nah. Bang lebih jelas kan pajak apa sebenarnya nenek. Oke, siap. Hasil pajaknya. Halo Gi, apa? Gini Pan, kan aku baru dapat gaji nih. Ini ada potongan pajak Pan. Pajak apa nih Pan? Bisa nggak dijelasin? Oh, gampang. Oke. Nanti ketemu aja ya di tempat biasa. Oke Gi. 2,000 years later. 3:28 a.m. tomorrow. Uman, adik semua nih potongannya nih. Nih, sing bawa nawang man. Tempat tinggal ada mana? Ini bener gak man? Ya Pan? Yo Gi, duduk Gi. Gimana? Jadi gini Pan, kan gajiku 5 juta nih. Terus ada potongan pajak dulu. Itu pajak apa sebenarnya Pan? Bisa nggak jelasin? Jadi gini Gi, PPh 21 itu pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, sehubungan dengan subjek pajak dalam negeri. Oke, mari kita gali lebih dalam soal PPh 21. Jadi, bayangkan aja kita cerita keuangan kita sehari-hari. Dulu, kita senang sekali apabila kita dapat gaji. Tapi ternyata, pemerintah punya kebijakan buat ambil sebagian dari gaji kita, buat bantu biaya negara. Terdengar kayak ada kecurangan, tapi namanya juga aturan main. Jadi begini, gaji yang kita dapat itu nggak sepenuhnya jadi milik kita. Ada hitungan rumitnya. Mereka ambil gaji bruto kita, terus dikurangin sama beberapa pengurang yang diakui pemerintah. Setelah itu, baru deh dikalkulasi pakai tarif pajak. Tarifnya berbeda-beda. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar potongan pajaknya. Tapi, ada juga berita baiknya. Ada batas penghasilan yang bebas terkena pajak, yaitu penghasilan di bawah 4,5 juta. Oh gitu Pan. Terus siapa yang kena PPh 21-nya? Jadi, yang dikenakan PPh 21 itu adalah orang atau karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan yang menerima upah.
Jadi bukan hanya karyawan saja yang menerima upah, freelancer pun menerima upah. Walaupun mereka tidak terikat dengan hubungan kerja, mereka tetap membayar PPh 21. Terus cara perhitungannya kayak gimana? Bisa nggak kayak jelasin ke kita berdua? Jadi biar lebih jelasnya, begini perhitungannya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi pada layar ini. Yang pertama, kita di sini ilustrasikan si Yogi mendapat gaji per bulan yaitu 8 juta. Kemudian tunjangan BPJS Kesehatan 80.000, JHT sebesar 160.000 dan pensiun 80.000. Kemudian kita setahunkan gaji si Yogi dari 8 juta, kita setahunkan totalnya adalah 96 juta. Ini masuk dalam elemen penambah. Kemudian kita masuk ke elemen pengurang, yakni ada biaya jabatan 5%. 96 juta ini kita kalikan 5%, dapat biaya jabatan yaitu 4.800.000. Kemudian tanggungan BPJS tadi kita setahunkan juga menjadi 960.000. JHT juga kita setahunkan menjadi 1.920.000 dan seterusnya. Jadi untuk total pengurang di sini adalah 8.640.000. Kemudian penambah tadi kita kurangi dengan total pengurang. Jadi totalnya adalah 87.360.000. Ini sebagai neto. Kemudian selanjutnya kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Kebetulan si Yogi belum kawin, jadi di sini keterangannya adalah TK 0, di mana totalnya adalah 54 juta. Neto kita kurangi PTKP, itu PKP-nya adalah 33.360.000. Sebelum lebih lanjut, saya sedikit menjelaskan beberapa tarif progresif, yakni apabila gaji neto, total gaji neto dikurangi PTKP kalian itu melebihi 60 juta atau pas di kisaran 60 juta, maka tarif pajaknya adalah 5%. Apabila lebih dari 60 juta sampai 250 juta, itu tarif pajaknya 15% dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut. Karena di sini PKP-nya adalah 33.360.000, maka pajak dalam setahunnya itu adalah 1.668.000. Kemudian untuk sebulannya itu sekitar 139.000. Jadi inilah contoh perhitungan sederhana dari PPh 21. Gampang kan nih, susah-susah amat. Oke, tuh. Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa didapat oleh negara dari PPh 21 ini. Yang pertama, pendapatan negara. PPh 21 memberikan pendapatan langsung kepada negara. Pajak yang dipotong dari gaji pekerja digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pembiayaan program sosial. Dengan adanya PPh 21, negara dapat membiayai program-program sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, infrastruktur dan pelayanan publik. Pendapatan dari PPh 21 juga bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk masyarakat. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Penerimaan pajak termasuk PPh 21 membantu menciptakan stabilitas ekonomi dengan memberikan pemerintah dana yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal. Jadi, walaupun terkadang kita merasa potongan PPh 21 ini agak memberatkan, namun kontribusi ini sebenarnya mendukung berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan negara secara keseluruhan. Mari kita taat membayar pajak, karena pajak adalah kontribusi besar kita kepada negara untuk pembangunan bangsa ini ke arah yang lebih baik. Pajak kuat, Indonesia berdaulat.